Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa STV dimanapun Anda berada, apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa, sahabat-sahabat STV senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah bulan puasa. Dan pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Suliha tentunya dengan momen-momen menjelang buka puasa, di mana pada kesempatan kali ini STV kembali menyambut pemirsa tentunya dengan kajian-kajian menarik dalam edisi Ramadan Vibes Healing the Soul Living of the Mind. Tentunya pada kesempatan kali ini tidak kalah luar biasa pemirsa. Kita akan mengangkat tema kiat mendidik anak sesuai syariat di era modern. Pada kesempatan kali ini sudah dihadiri oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Ridwan Zahid SAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bapak boleh? Boleh. Siap. Karena beliau ini ternyata sangat luar biasa ya. Karena sudah menulis buku juga ya Ustadz ya. Buku. Baik Bapak. Bagaimana kabarnya untuk bulan puasa, kegiatan di bulan puasa hari ini? Alhamdulillah untuk 10 hari ke depan ini insyaallah. Masih padat? Masih ya. Padat kegiatan juga Padat ya kegiatan. Bapak ya. Siap. Bapak, kita langsung saja ke materi yang kita angkat kali ini. Pastinya banyak sekali antusias dari teman-teman untuk membahas terkait dari kiat mendidik anak sesuai syariat di era modern. Mungkin bisa langsung kasih pembuka dulu kepada teman-teman pemirsa di luar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dan para hadirin yang menikmati SCTV pada sore hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mandu jalannya acara. Ini saya sangat bahagia sekali karena saya kembali kepada alma mater saya sendiri. Dulu 6 tahun di sini, kemudian rihlah ke Lirboyo Pondok Pesantren Kediri. Masya Allah. Sampai hari ini alhamdulillah berkhidmah di sana. Pertama, kajian tentang parenting itu sangat sangat penting sekali di era modern hari ini. Iya. Mengingat banyak sekali keluhan-keluhan dari para orang tua. Itu mereka menjumpai anak-anaknya nakal. Iya. Nakal, kemudian sekarang itu ada lagi stunting, kemudian ada lagi eksploitasi anak, perdagangan anak dan semacamnya. Bermacam ya Ustadz ya Banyak, di era modern kali ini kompleks ya. sekali untuk kasus-kasus tentang anak itu sangat miris sekali untuk saat ini. Maka kemudian kami itu bersama teman-teman itu pada saat di pondok, kira-kira tema apa yang perlu diangkat ya? Oh ternyata kajian parenting itu sangat menarik sekali. Akhirnya terbentuklah buku yang hadir di depan pemirsa ini. Iya. Pertama secara historis, anak itu dahulu diperlakukan secara tidak adil, terutama wanita atau perempuan. Iya, betul. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan wa idza busyira ahaduhum dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim. Ketika orang tua dahulu itu dikabarkan mendapati seorang anak perempuan, mereka itu bermuka masam, tidak bahagia sekali. Karena dinilai anak perempuan itu tidak memiliki kontribusi terhadap ketahanan, tidak bisa ikut perang, orangnya lemah secara fisik dan semacamnya. Akhirnya setelah datangnya Islam, kemudian praktik dan pemahaman seperti itu dihapus oleh Rasulullah. Rasulullah itu kemudian memberikan gap, tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Semua diberlakukan sama. Bahkan dikatakan ketika dalam sebuah keluarga itu ada anak perempuan, maka itu keberkahannya lebih besar. Masya Allah. Jadi di hadis itu ada hadis baitun la sibyana fihi la barakatah. Ada rumah kok tidak ada anak kecilnya, tidak memiliki anak, maka itu tidak ada keberkahan. Lah ini untuk menanggapi ketakutan pemuda, pasangan-pasangan pemuda pada hari ini, mereka kan memakai ada istilahnya silfri, tidak memiliki anak, komitmen tidak memiliki anak, itu sangat bahaya sekali. Selain memutus ekosistem manusia, populasi manusia itu juga dinilai tidak ada keberkahan dalam rumah tangga. Kemudian secara umum ya, karena masuk kepada kajian tentang masalah kiat mendidik anak. Dalam Islam itu dibagi menjadi 3 mendidik anak itu. Pertama adalah qablan nikah ya, pra menikah, kemudian pada saat hamil, kemudian setelah melahirkan. Setelah melahirkan baru nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya. Pertama pra menikah ya. Tentu kita janggal bagaimana mendidik anak kok padahal anaknya belum ada.
ya kan? Mm-mm. Oh ternyata dalam Islam itu mendidik anak itu jauh sebelum anak itu lahir ke bumi, yaitu Mm-mm. pada saat orang ingin melangsungkan pernikahan. Iya. Bagaimana tipsnya? Yaitu adalah dengan cara memilih pasangan yang baik, ibu yang baik dan calon ayah yang baik. Makanya ada hadis Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in fadfar bidatid din. Carilah wanita yang memiliki agama yang kokoh. Ini sangat penting sekali karena kualitas seorang ayah atau Iya. ibu itu sangat menentukan sekali kepada kualitas anak yang dilahirkan. Mm. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Adabun Nikah mengatakan ada dua contoh yang bisa dijadikan sebagai cerminan betapa pengaruhnya calon ayah dan calon ibu terhadap kualitas anak. Pertama Iya. adalah kisahnya Umar bin Khattab. Mm-mm. Itu menikahkan anaknya yang bernama Abdullah dengan seorang putri desa. Iya. Padahal itu putri khalifah. Mm-mm. Itu kenapa kok dinikahkan dijodohkan dengan seorang putri desa? Karena pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab itu melakukan ronda keliling mengecek kondisi masyarakatnya, barangkali ada masyarakat yang kelaparan, ya kan? Barangkali ada yang melakukan kemungkaran. Dan suatu ketika Khalifah Umar itu mendapati sebuah percakapan, melintasi sebuah gubuk, Iya. mendengar percakapan seorang ibu dengan istrinya, dengan putrinya. Si ibu itu mengatakan begini, kayak itu kan jualannya ya, jual Iya. susu ya, jual Iya, susu. Nak, tambahkan sedikit air biar kelihatan banyak porsinya. Lah si anak berontak tidak mau. Jangan ibu, ini nanti akan ketahuan oleh Khalifah Umar. Lah kan Umar kan gak ada di sini. Iya, Khalifah Umar gak tahu tapi Tuhannya Umar akan tahu. Lah mendengar percakapan itu akhirnya Khalifah Umar itu tertarik. Kok ada anak desa yang memiliki pribadi luhur seperti ini? Akhirnya dinikahkan dengan putranya yang bernama Abdullah. Lah dari pernikahan Abdullah dengan putri desa itu lahirlah keturunan yang kita kenal bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sebagai khalifah yang adil setelah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, contohnya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu adalah tokoh sufi yang dikenal dalam kalangan sufi. Itu ternyata Kiai Mubarak itu adalah seorang budak. Strata sosialnya sangat rendah. Itu diambil menantu oleh majikannya karena kejujurannya, karena akhlaknya. Dinikahkan dengan putrinya, akhirnya lahirlah seorang sufi besar bernama Abdullah bin Mubarak. Lah dari situ akhirnya Imam Al-Ghazali mengatakan begini, bahwa menikah itu, bahwa mendidik anak itu jauh sebelum anak itu punya lahir anak. kemudian, Iya. yaitu dengan cara milih pasangan yang baik. Kemudian pasangan yang baik itu bukan versi anak zaman sekarang ya, Iya. bukan dipandang dari sisi kecantikan, Iya. harta, flexing dan semacam itu. Tapi yang diperintahkan itu adalah kualitas agama dan keilmuan. Itu sangat berpengaruh sekali. Masya Allah. Dan Ustadz berbicara terkait dari kiat mendidik anak sesuai syariat di era modern. Bahasa dari kiat mendidik anak sendiri Ustadz. Ya. Apakah ini hanya diperuntukkan untuk perempuan saja atau sesamanya antara laki-laki Sesama. dan perempuannya? Sedangkan kita kan biasanya Ustadz ya, mohon maaf ya Ustadz ya, seringkali perempuan ini dijadikan sebagai kaca ya Ustadz ya, Ya. karena kita menurut Rasulullah seperti itu. Boleh disampaikan kepada pemirsa Ustadz kenapa harus keduanya? Ya karena apa? Nabi itu mengatakan begini, takhayyaru linutofikum fa inal irqa dassas. Iya. Pilih-pilihlah kalian dalam menaruh benih kalian, artinya dalam menikah. Karena apa? Fa inal irqa dassas. Karena genetik dari ayah, dari ibu itu sangat berpengaruh sekali. Bahkan ketampanan itu sangat diturunkan dari leluhur. Makanya ada satu kitab menjelaskan kenapa Nabi Yusuf itu menjadi orang tertampan di Mesir pada saat itu. Karena neneknya yang bernama Siti Saroh itu adalah wanita tertampan di masanya. Jadi selain intelijen yang diturunkan kepada anak, ketampanan, rupawan itu juga sangat diturunkan sekali. Jadi kalau ingin punya anak yang cerdas dan cantik, cari ibu yang cerdas dan cantik, sangat berpengaruh sekali. Itu. Barusan udah disampaikan Ustadz ya, ada 3 poin barusan ya Ustadz ya. Yang pertama sebelum kita menikah, yang kedua di saat hamil, yang ketiga setelah melahirkan. Yang kedua Ustadz, saat kita hamil, apa? Saat hamil itu sangat penting sekali ya. Lah saat hamil itu yang paling berperan banyak itu bukan ayah, tapi ibu. Oh ibu. Karena ibu itu bukan hanya sendiri tapi juga mengandung janin, berarti dua raga dia itu. Iya, memiliki 2 raga. Lah yang paling penting kata Habib Umar bin Hafid dalam kitabnya Sholahul Usroh itu mengatakan
adalah ibu itu harus menjaga pandangan dan Iya. pendengaran. Jadi apa yang ditonton, apa yang disaksikan oleh ibu, apa yang didengar oleh ibu itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas janin. Terutama saat anak itu sudah ditiupkan ruh, berarti sudah umur 4 bulan. 4 bulan. Makanya Iya, di betul. Madura kan ada istilah 7 bulanan, 7 bulanan. diselamati dan semacamnya itu Ah, karena pada saat itu janin sudah memiliki ruh, sudah bernyawa begitu. Iya. Maka apa yang disaksikan oleh ibu, apa yang ditonton ibu itu sangat berpengaruh sekali. Berarti yang harus kita jaga adalah mulai dari mata, Mata, pendengaran, selain juga makanan yang halal. Iya, Nah itu betul juga dari sekali. dari peran ayah seperti itu. Sama-sama saling mengingatkan juga ya. Iya. Dan pemirsa, untuk melanjutkan untuk tema kali ini kita jeda sementara, tetap di STV Cermin Kaum Santri. Baik pemirsa, masih berjumpa dengan kami, tentunya dengan kajian menarik pada kesempatan kali ini. Barusan sudah disampaikan terkait dari poin kedua, di saat hamil ya Hamil. Ustadz ya. Selanjutnya kita membahas dari poin ketiga. Poin ketiga ini setelah memiliki anak, tentunya sangat lebar ya Ustadz ya. Lebar sekali. Tidak akan kayak, tidak hanya satu poin yang perlu kita pahami, ada banyak sekali. Mungkin langsung disampaikan Ustadz dari poin ketiga ini yang perlu disampaikan bersama teman-teman pemirsa. Setelah melahirkan itu anak sudah dipasrahkan oleh Allah, amanah berarti sudah berpindah ke tanggung jawabnya kepada orang tua masing-masing. Orang tua, iya. Sehingga lebih besar sekali. Jadi tanggung jawab, kemudian perhatian dan pengasuhan itu lebih besar sekali. Maka di antara adab-adab dan anjuran dalam agama setelah anak itu lahir diantaranya diazani, ya, kemudian diikomahi, kemudian diakikahi dan memberi nama yang baik. Di antara yang paling penting dan jarang dikampanyekan oleh para ulama itu, Apa itu, Ustaz? pamor balik itu adalah membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar di ubun-ubunnya. Oh ya. Itu di antara faidahnya adalah khususianya adalah terhindarnya anak selama masa hidup dari perbuatan zina. Kalau sekarang kan naudzubillah min dzalik perbuatan zina itu ya Allah banyak sekali. Iya. Maka proteksinya sejak dini itu saat anak itu lahir, setelah diazani, setelah disucikan,
Itu membacakan kalimat bacakan itu. inna anzalnahu sama surat Al-Ikhlas. Ini perlu dicatat ya pemirsa. Untuk selanjutnya Ustadz, ada masanya nih Ustadz ya, barusan kita bahas setelah punya anak ya. Iya. Pastinya masa ke masa, dari mulai kecil, masa masa pertumbuhan, masa remaja seperti itu Lah, Ustadz. untuk masa kecil, Mm-mm. lah Imam Sayyidina Ali itu memberikan rumus Iya. 7 kali 3. Ha-ha. Sudah tahu nggak moderator? Oh, boleh diingatkan 7 kali Ustadz. 3 itu kata Sayyidina Ali 7 tahun pertama itu Iya. fasenya fase anak bermain. Hmm, 7 tahun kedua itu fasenya fase anak baru dididik, Iya. diajarkan etika dan semacamnya. Mm-mm. 7 tahun ketiga jadikan anak sebagai mitra, Mm-mm. sebagai 7 teman kali ayah. 3, Nah, 7 kali 3. setelah itu baru biarkan anak untuk dilepaskan, Berkembang. biarkan anak untuk mandiri. Pertama ya, kata Sayyidina Ali itu begini, la'ib ibnaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an Mm-mm. thumma hablahu ala gharibihi. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan konsep parenting modern, bahwa dunia anak di dunia pertama, di usia balita, batita, itu di dunia anak dunia bermain. Mm-mm. Maka jangan sampai orang tua, Iya. ya sekalipun saya masih belum menikah, Eh, itu jangan sampai anak yang masih balita jangan diperlakukan sebagai anak yang di usia SD, jangan. Oh iya. Jadi ketika anak misalnya menjatuhkan makanan, merusak mainan, itu jangan dilarang. Iya. Itu jangan dilarang. Itu sangat, ketika dilarang pakai kata jangan, itu Iya. bisa menumpulkan otak anak. Hmm. Karena pada saat anak melakukan kerusakan, misalnya mainannya Iya. dirusak, itu aslinya sedang mengeksplor dunianya. Oh, Dia iya. ingin tahu, ketika saya naik itu saya akan bagaimana gitu loh. Ha. Ketika ini dirusak, ini akan bagaimana itu. Itu jangan dilarang. Maka kisahnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu bisa jadi contoh. Mm-mm. Pada saat itu Rasulullah sholat ya, sholat entah sholat apa itu, pokoknya sholat bersama para sahabat jadi Iya. imam, didatangi oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, masih kecil itu cucunya itu, naik ke pundaknya, Mm-mm. pas sujud itu ya, Iya. akhirnya sujudnya Rasulullah itu lama, Mm-mm. lama sekali, akhirnya para sahabat itu sampai gerundel itu, ini Rasulullah kok lama sekali sujudnya, kenapa gitu. Ternyata setelah sholat para sahabat menanyakan, Rasulullah sampai sujudnya kok lama? Iya, tadi ada cucu saya sedang naik di pundak saya. Iya. Saya khawatir ketika saya sujud mengganggu kenikmatan dia menaiki pundak saya. Jadi ini kesalahan fatal bagi orang tua. Iya. Sekarang itu bersikap superior terhadap anak, Iya. padahal anaknya masih kecil. Iya. Bahkan banyak kejadian-kejadian anak sampai ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu gak baik. Jadi untuk interaksi ayah dengan anak di usia dini itu bersikap seperti anak-anak. Kata Nabi itu begini, mangkana lahu sobiyun falyatasobalahu. Ha. Kalau kamu punya anak kecil, maka bersikaplah sebagaimana anak kecil. Iya. Bagaimana? Bilutfin walainin wahanan. Dengan perkataan halus, dengan interaksi yang halus. Ya pokoknya bersikap anak kecil. Iya. Jadi tanggalkan semua jabatan kamu, tanggalkan semua kehebatan kamu itu lepas. Lepaskan ya. Itu 7 tahun 7 tahun pertama. pertama. 7 tahun pertama. Termasuk yang ini Ustadz, ketika anak itu sampai menjadi tantrum itu termasuk ya. Lah itu Ha, aslinya dampaknya. itu kalau di dunia parenting sekarang katanya gak baik ya. Ha. Itu aslinya baik ya. Jadi anak itu kalau menangis itu justru mengeluarkan energi-energi apa, bisa mencerdaskan kalau iya? kata ulama. Jadi biarkan anak-anak itu nangis, jangan sampai dilarang terlalu, jangan. Ha. Jadi ya ketika meminta hal-hal yang tidak baik atau tantrum itu semacamnya, ya kita lepaskan aja. gitu. Sebatasnya Sebatasnya saja saja ya Ustadz ya. dengan pantauan. Dengan pantauan. Kalau saya hitung barusan 7 kali 7 berarti 21 Ustadz. 21 anak itu baru bisa dilepaskan. Masuk ke 7 kedua Ustadz. 7 kedua. 7 kedua berarti umuran sampai SD. Dari SD ya? SD sampai Dari SD sampai selesai lah. 12 Sudah selesai ya. Iya, sampai 12. Itu kata Nabi baru diajarkan etika. Mm. Etika apa? Terutama etika makan. Ah, Anak di usia 7 sampai ke atas itu senangnya senang makan kan? Oh. Umil ya, ya Iya. kan? Senang jajanan ini, pokoknya makanan orang dimakan. Nah itu etikanya harus diajarkan. Kata Imam Al-Ghazali, di usia anak 7 tahun itu ajarkan etika makan, pakai bismillah, ambil tangan kanan, makan di yang dekat dengan kamu. Jangan kan ada anak makan ngambil yang jauh. Padahal di sini ada. Iya, Ya kan? ada. Itu diajarkan, jangan sampai dilepaskan. Itu ambil yang depan dulu nak gitu loh. Oh ya. Kemudian makannya sambil Lebih- duduk gitu. Lebih mendekat kepada etika yang barusan ya Ah, Ustadz etika. ya. Jadi disesuaikan untuk apa materi yang perlu disampaikan di setiap
fase itu disesuaikan dengan karakter anak. Bahwa di usia anak 7 tahun ke atas itu senangnya senang makan Ya. dan semacamnya. Dan ini masih sama ya Ustadz ya, sewajarnya saja. Sewajarnya. Tanpa harus berlebihan. Berlebihan. Untuk tahun 7 selanjutnya Ustadz. Untuk 7 tahun ketiga Ya. itu baru anak itu dijadikan sebagai mitra. Seperti apa itu bahasanya Ustadz? Sebagaimana gini, mitra itu artinya anak itu baru interaksinya diseringkan untuk bersama ayah. Oh ya. Makanya dalam aturan fikih itu dikatakan kalau malam bersama ibu, kalau siang bersama ayah. Kenapa? Faidahnya supaya pada saat siang itu anak belajar bekerja, hiraf wa sini'ah, belajar keterampilan ayah, misalnya ayahnya bertani, ajak ke ladang, jangan kasihan. Oh ya. Itu justru melatih. Karena di usia itu ya mendidik anak bukan dengan cara pukul, beda dengan masa anak kecil. Iya. Di usia itu anak sudah bisa berpikir. Mm-mm. Maka metode yang terbaik di usia itu adalah diajak berdialog. Oh iya. Jadi misalnya anak melakukan, kalau sekarang misalnya anak main sepeda-sepedaan itu ya, geng-gengan, itu larangannya bukan dengan cara dibentak atau gimana, ajak berdialog. Oh iya betul. Ketika betul. kamu ikut sepedaan itu faedahnya apa, ketika kamu jatuh nanti bagaimana. Lah itu anak justru lebih meresap. Karena apa? Secara persuasif, secara netralisir itu otak mereka itu sudah mulai berpikir ya. Sudah tamyiz kan dalam iya, betul, fikihnya. Betul Ustadz. Itu salah satu untuk trik pendidikannya Ya, ya Ustadz pendidikan ya. ini. Untuk membahas secara keseluruhan Ustadz ya. Iya. Barusan kita udah membahas dari historis masa ke masa. Boleh saya angkat dari historis sebelumnya Ustadz ya. Iya. Apalagi di era umum pada tempat kita seperti di Madura Ustadz. Kalau dulu orang tua mendidik anak itu mudah dengan memukul, tapi anak itu lebih suka, lebih mudah paham karena itu berkaitan dengan akhlak Ustadz. Iya. Dan pada akhirnya anak itu lebih nurut, lebih tahu bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah seperti itu. Beda lagi dengan zaman kali ini Ustadz. Seperti apa tanggapan Ustadz untuk melihat dari perkembangan yang sudah mulai berubah? Kembali pada perkataannya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali itu, didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu. Kalau zaman sekarang anak itu umur SD itu sudah mulai bantah ya. Iya. Sudah mulai bantah. Maka pendidikannya ya jangan disamakan dengan anak dulu. Sekarang kan banyak kejadian. Kejadian ada guru tugas yang kemudian mencubit anaknya, akhirnya anaknya lapor pada orang tua. Iya, betul. Karena mereka itu emosionalnya sudah lebih tinggi dengan orang-orang dulu. Dan juga etika dan kesadaran mereka itu sudah mulai menurun. Oh iya. Maka Dari cara segi terbaik orang tua ya Ustadz ya. Maka orang tua itu ya gini, kata ulama itu bahwa faktor kenakalan anak remaja itu faktor utamanya adalah korona usu, teman yang buruk. Oh, teman yang buruk. Teman yang buruk. Ya, kembali ke lingkungan ya Ustadz Kepada ya. lingkungan, karena al-insan itu ibnul bi'ah, manusia itu anak lingkungan, anak lingkungannya. Iya. Jadi anak orang itu dibentuk dengan lingkungannya masing-masing. Iya. Maka orang tua itu jangan terlalu posesif, jangan Iya. terlalu berlebihan menjaga ketat anak, dan juga jangan terlalu melepaskan. Iya. Jadi harus dipantau terus. Misalnya anak ke sekolah, itu yang terbaik, jangan terlalu pasrah total gitu loh. Iya. Jadi ditanyakan di rumah, semisal tadi kamu belajar apa, kamu pelajarannya apa, itu anak itu akan lebih apa ya, lebih diperhatikan. Iya. Sekarang kan kebanyakan orang tua kan pasrah total, wis pasrah nang madrasah, pasrah nang SD, Pasrah di pondok. Pasrah Apalagi di kalau di pondok, pondok ya lah. Ustadz, paling kita cuman hanya sekedar taunya baik, padahal teman-temannya, belum tahu. circle-nya, lah circle-nya tahu. itu yang membentuk aslinya. Nah, seperti apa Ustadz kalau semisal kita harus menjaga anak dari jauh seperti itu? Ya, kalau untuk itu tidak ada ukurannya ya. Oh, ya, Tetap tidak ada kembali ukuran. kepada pribadi dan orang tua masing-masing. Apakah mengambil langkah otoriter, persuasif atau moderat? Iya. Lah kata Habib Umar bin Hafid dalam kitabnya Iya. bahwa metode terbaik dalam mendidik anak itu untuk zaman sekarang adalah dengan metode kasih sayang. Jadi jangan terlalu otoriter, jangan terlalu persuasif. Jadi sesekali orang tua harus memukul. Makanya ada hadis ketika anak berumur 7 tahun, Iya. maka diperintah untuk sholat, ketika gak mau maka dipukul. Lah ini karena Islam itu ya tidak terlalu los, tidak juga terlalu ketat gitu loh. Dan yang terpenting ini, Apa, saya tadi Ustaz? kelewatan. Ketika umur 10 tahun ke atas, Iya. itu harus anak itu harus ditafrik ya. Ya, 7 Di- tahun kedua ya Ustadz Iya,
itu Heeh. harus ditafrik. Tafrik itu Iya, artinya dipisah tempat tidurnya antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. saudara perempuan. Ini karena di usia itu anak sudah muncul madzinatu syahwah. Mm-mm. Jadi naluri-naluri syahwat itu sudah mulai muncul. Hmm, Maka sebisa mungkin anak dihindari dari hal-hal melihat aurat-aurat yang dilarang. yang dilarang. Iya. Walaupun itu mahramnya sendiri, Iya. orang tuanya itu harus dihindari. Iya. Terutama anak sekarang kan, naudzubillah, banyak tontonannya itu. Itu Iya, betul. itu harus dijaga Betul. ketat. Kata Iya. Nabi itu wafarriquhum fil madoji. Mm-mm. Ketika umur 10 tahun ke atas, pisah tempat tidurnya. Jangan sampai bareng. Ini hal penting juga untuk Iya. diingatkan ya teman-teman. Dan ini juga berkaitan dengan habits yang biasa kita Habits ya. yang bisa kita konsumsi sehari-hari seperti gadget seperti Iya. itu Ustadz. Kan kita tidak selalu memantau ya Ustadz ya. Iya. Sebelum dari itu Ustadz kita kabar-kabar dulu untuk pemirsa di sana untuk tetap stay di STV dan jangan lupa siapkan pertanyaan menarik untuk kita jawab di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di STV Cermin Kom Santri.
Baik pemirsa, masih bersama kami di STV Cermin Konsantri. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait tema yang kita angkat, kiat mendidik anak. Dan selanjutnya untuk kita bahas terkait dari materi dasar untuk mendidik anak itu seperti apa Ustadz? Iya. Untuk tadi kan fase-fase udah ya, Iya. fase-fase dalam mendidik anak. Sekarang materinya. Ha-ha. Materi yang perlu diajarkan itu ada 4 secara umum. Pertama pendidikan spiritual, pendidikan emosional, pendidikan apa namanya? Tadi apa? Spiritual, emosional dan sosial. Sosial. Pertama adalah pendidikan spiritual itu. Iya. Pendidikan spiritual itu aslinya dimulai sejak hamil. Tadi saya katakan hamil. Jadi ibu ketika ibu aktif ketika hamil itu membaca Al-Qur'an misalnya, maka itu akan terangsang, akan aktif dan bisa diambil oleh si anak. Karena begini, kenapa kok suara di saat ibu hamil membaca Al-Qur'an atau semacamnya itu bisa terekam? Karena penelitian di Jepang itu kan sudah jelas ya. Air ketika air dibacakan doa-doa baik maka Iya. akan membentuk kristal-kristal yang baik. Iya. Itu air benda mati, bagaimana dengan benda hidup manusia? Apalagi itu Apalagi ya Ustadz manusia, ya. lebih aulawi maksudnya gitu. Itu yang pertama sejak dalam janin. Kemudian pendidikan spiritual yang kedua sejak anak lahir kemudian diadzani. Iya. Diadzani itu fungsinya apa sih? Wong anak itu nggak disuruh jawab kan, fungsinya Iya. adzan kan untuk jawab kan begitu Iya, kan? betul. Supaya hati, akal dan otaknya pertama kali yang terisi itu adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu secara filsafat kan adalah falsafahnya. Berarti dia saat lahir ke bumi tidak ada yang lebih besar dari Allah. Ya. Jadi dia tidak boleh menghamba kepada selain Allah. Karena manusia itu sejatinya sudah melakukan kontrak tauhid dengan Tuhan pada saat dalam janin. Pada saat jaman ini. Iya, Kata betul, Allah betul. itu alastu birabbikum qalu bala. Jadi sudah melakukan kontrak bahwa Tuhannya adalah Allah. Maka ditahu kita lagi saat setelah hamil Tuhannya kamu di bumi ini juga Allah. Gitu. Itu yang pertama, pendidikan spiritual pada saat azan. Kemudian ada lagi di akikohi. Iya. Di akikohi itu selain pendidikan spiritual ya, kembali kepada anak untuk nanti bisa mensyafaati orang tua, itu ada nilai sosialnya. Ya itu apa? Setelah akikoh itu, setelah kambing itu dimasak kan dibagikan kepada masyarakat. Lah, masyarakat. Lah itu juga faedahnya kan kenapa kok diakikohi supaya nanti bisa mensyafaati orang tuanya di akhirat. Masya Allah. Kalau misalnya belum terlambat gak diakikohi, misalnya Mbak sudah diakikohi belum? Udah belum? Kalau saya kayaknya Udah. udah. Bagi para mirsa yang belum diakikohi itu sunnah diakikohi pada saat dewasa. Oh, tidak masalah. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu pada saat lahir kan belum ada wahyu. Iya. Ya. Itu Rasulullah mengakikohi dirinya setelah bi'sah, setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi Masya Allah. diakikohi untuk dirinya sendiri itu sunnah. Juga sunnah. Walaupun- Jadi akikoh ini tidak seharusnya untuk anak kecil juga ya Iya. Ustadz ya di umur sekian. Di umur sekian. Heeh. Intinya Islam itu ya, hazanah keislaman kita tentang parenting itu sangat luas sekali. Sekalipun kita itu masih kalah dengan dunia parenting di luar. Jadi misal setelah akikoh bagaimana? Ya. Islam itu mengajarkan untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah, addibu auladakum ala salasihi solin, hubbi nabiyikum wa hubbil Quran wa hubbi ahli baiti. Jadi saat anak lahir ini yang paling penting adalah diajarkan setelah anak itu sudah tamyiz ya, sudah bisa mulai berpikir, ajarkan bahwa Rasulullah itu bagaimana kepribadian Rasulullah. Rasulullah itu adalah lahir di Mekah, kemudian diutus di Mekah, kemudian akan menjadi nabi di usia 40, itu harus diajarkan. Kemudian yang kedua adalah disuruh mencintai Al-Qur'an. Bagaimana? Jadi dikenalkan, bukan dikenalkan buku pada saat kecil ya, dikenalkan Al-Qur'an. Juz amma itu. Iya, paham. Jadi biar cahaya keberkahan Al-Qur'an itu bisa teresap, bisa diambil oleh si anak. Iya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, diajarkan cinta kepada keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah. Itu juga harus ditanamkan sejak dini, di pertumbuhan sejak dini. Bahkan ada keterangan Ya. ketika anak itu sudah mulai bisa berbicara, Ya. ditalkin untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi anak kan biasanya kan udah bisa umur bicara itu kan baru 2 tahun ke atas ya. Itu diajarkan kalimat la ilaha illallah supaya
tertancap dalam hatinya kalimat tauhid seperti Alhamdulillah, itu. Masya Allah sekali ya Ustadz ya, Iya. hal yang sepele yang sering kita lupakan ternyata juga bermakna luar Bermakna biasa. luar biasa. Selanjutnya Ustadz, materi pendidikan ini yang perlu kita berikan kepada anak di angka umur sekitar 7 tahun. Iya. 7 tahun, kira-kira apa Ustadz? Ya tadi untuk materinya disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan anak. tingkat pertumbuhan anak, Di betul usia lagi. 7 tahun ke atas anak itu adalah, lah ini yang menarik adalah di usia 7 tahun ke atas itu kata Iya. ulama adalah Mm-mm. di usia 7 tahun kedua itu anak itu senang mendengarkan musik. Oh ya. Kok bisa? Kata Al-Qur'an begini, innamad dunya la'ibun walahwun wazinatun. Mm-mm. Dunia itu laib, permainan. Diambil kesimpulan 7 tahun pertama itu anak senang bermain. Mm-mm. Yang kedua lahun, di 7 tahun kedua itu anak senang mendengarkan musik. Mm-mm. Lah itu diajarkan ya, bukan Masa pendengaran ya yang sangat masa kuat ya, masa Ustadz, pendengarannya Masa yang aktif. pendengarannya aktif. Yang Heeh. aktif itu sudah mulai bisa menangkap hal-hal ya kayak berbagai. Di masa ketiga zina. Hmm. Anak di umur 14 tahun ke atas itu sedang berada depan cermin kan, Iya. sedang menjaga penampilan dan Iya. semacamnya itu. Lah, karakter semacam itu baru kita masukkan materi-materi. Oh, misalnya anak itu kalau misalnya perempuan ya, Iya. kamu di usia gini harus bisa menutup aurat dan semacamnya. Akhlak-akhlak seperti itu Akhlaknya, ya, halak Ustadz, ya. dalam berpakaian jangan terlalu terbuka. Kalau laki-laki ya yang baik gitu loh. Iya. Barusan sudah disampaikan pendidikan secara spiritual Ustadz ya, yang Iya. pertama. Kalau yang kedua ada pendidikan moral ya Ustadz ya. Pendidikan moral. Pendidikan adab itu ya sejak dini juga, diantaranya adalah sama orang Imam Al-Ghazali itu diajarkan untuk etika bersama orang tua. Misalnya jangan melewati di depan orang tua kecuali menunduk. Iya betul, Ya, betul, itu betul, betul. Etika kadang- ya seperti itu. etika. Masa anak kecil ya Ustadz ya. Iya. Pokoknya pendidikan moral itu adalah akhlak-akhlak yang sekiranya sangat penting sekali, terutama berkaitan dengan orang tua. Mm-mm. Misalnya ketika orang tua itu menanyakan atau minta untuk hadir, jangan masih sibuk ngegame. Orang tua harus didahulukan dari hal-hal yang lain, Oh, harus iya. diprioritaskan. Seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah pendidikan emosional. Sekarang emosional? menanggapi banyaknya kasus bullying, Oh, iya. bullying, ya. Lah itu bagaimana sih tanggapan Islam sebenarnya? Lah itu sangat penting sekali sekarang karena banyak anak-anak kasus bullying ya, karena dibully akhirnya mentalnya rusak. Iya, betul. Lah itu sekali. harus diajarkan sejak dini bahwa tidak boleh anak itu berkata kasar, harus menghormati yang lebih tua. Oh iya. Harus menghormati menyayangi yang kecil. Itu kan ajaran Islam. Sayang yang kecil, hormati yang tua. Dengan cara apa? Dengan cara berkata-kata yang baik, jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Dan itu harus ditanamkan sejak dini untuk menghindari itu, untuk menghindari kasus bullying yang banyak itu. Masya Allah, betul sekali Ustadz. Itu ramai sekali Ustadz ya, anak kecil. Kalau dulu ya kita membahas bullying ini mungkin orang yang sudah berakal, anggaplah contoh Iya. misal udah masuk pendidikan, Ustadz. Sedangkan sekarang itu Ustadz, kalau ketemunya sama anak kecil pun masih berani, teman-teman sama-sama didik ternyata masih ngebully anak yang lebih kecil dan masih belum Iya. terlalu bisa Nah seperti itu. bahaya, itu mematikan mental. Apalagi dari sejak dini ya Ustadz ya. Selanjutnya Ustadz barusan sudah masuk dari spiritual, moral ya barusan. Selanjutnya mengasah kecerdasan dari intelektual. Ini seperti apa Ustadz yang akan disampaikan pada teman-teman? Boleh. Mengasah kecerdasan intelektual itu materinya apa? Di antara yang diajarkan Islam, karena saya ingin mengangkat hazanah Islam ya, bukan hazanah dunia barat. Itu sudah dicukupkan oleh orang-orang yang dipakarnya. Gimana? Saya Seperti ingin apa? mengeksplor yang dalam Islam. Di antaranya adalah diajarkan untuk kitabah. Diajarkan cara tulis menulis. Maka di zaman Rasulullah itu kan pada saat itu banyak tawanan-tawanan Islam, orang Islam menawan orang-orang kafir. Iya. Lah itu yang diperintah untuk sebagai tebusan itu sama Rasulullah lah, ajarkan anak-anak yang masih kecil, ajarkan baca tulis. Lah calistung, baca tulis, menghitung itu sangat penting sekali sejak dini. Jangan sampai terlambat nanti di usia tua malah gak tahu tulis menulis. Cara menulis. Itu bahaya. Kemudian untuk mengasah intelektual lagi adalah ini berdiskusi. Ini saya ingin menarik ya, ingat metodenya orang Yunani. Orang Yunani itu kenapa kok bisa melahirkan tokoh-tokoh besar seperti halnya Sokrates. Siapa lagi tahu gak? Masih itu. Oh ya, Sokrates dan semacamnya, ahli-ahli filsuf itu ternyata
pendidikannya mereka itu orang-orang Yunani adalah sering mengajak anaknya berdialog. Oh ya. Jadi saat orang tua makan ya, Ya. orang tua makan bersama itu, anaknya dipanggil, nak sini makan, biar mendengarkan percakapan orang tua. Heeh. Setelah itu, setelah selesai makan, dilontarkan pertanyaan, nak kamu harus jawab pertanyaan ini dengan cepat, dengan lugas. Nah itu kebiasaan orang-orang Yunani, makanya orang-orang Yunani bisa melahirkan tokoh-tokoh hebat ya karena itu. Oh, dari orang Berdialog. dulu ya dari. Nah, itu implementasi dari wasohib husab'an. Di usia 14 tahun ke atas, anak harus dijadikan mitra. Jadi ajaklah anak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan. Oh, iya. Misalnya, nak saya besok mau ini, gimana menurut kamu? Lah itu anak diajarkan untuk mengasah otak ya. Jadi jangan dianggap dia masih kecil, itu sudah dewasa. 14 tahun ke atas itu sudah dewasa. Sangat Itu luar biasa Ustadz ya. untuk mengasah intelektual. Intelektual. Lanjut Ustadz, ada banyak sekali ternyata ya untuk membahas dari Banyak. pendidikan ya Ustadz Setelah ini ya. baru tantangan-tantangan dalam dunia parenting. Tantangan dalam dunia parenting. Ada juga ini Ustadz, kesehatan jasmani sebagai dasar kehidupan yang seimbang. Seperti Kesehatan apa itu, jasmani. Ustadz? Apa anak Kesehatan sudah jasmani. harus belajar sehat itu apa? Iya, itu yang diajarkan Rasulullah diantaranya olahraga. Rasulullah senang olahraga. Iya, betul. Sama betul, Sayyidah betul. Aisyah itu dulu ya sering balapan, lari sama iya. lari. Lah di antara ajaran Islam adalah yang diajarkan untuk mengasah kecerdasan kebugaran badan itu adalah ar-rimayah wasibahah, memanah dan berenang. Oh ya, olahraga. Olahraga dulu ya, Iya. memanah dan berenang. Lah itu yang versi kuno. Ya kalau sekarang intinya diambil kesimpulan apapun yang bisa kemanfaatan yang balik kepada badan aja anak itu. Misalnya ajak ikut anak. bertani kayak kalau sekarang Kesehatan itu. Mas nih. Mulai dari membahas terkait dari asupan yang baik dan Nah, sehat ya Ustadz ya. asupan yang Ini baik juga dan sehat, penting ya penting. Ustadz ya, karena sekarang udah jajan bermacam Lah, Ustadz ya. iya. Ternyata tubuh yang seharusnya kita jaga, tubuh yang seharusnya kita beri nutrisi, malah mengurangi nutrisi dan tenaga kita. Lah ya, itu juga diperhatikan. Pokoknya carilah ibu yang cerdas pokoknya. Oh ya. Itu solusinya. Kemudian diantara yaitu yang paling penting selain untuk menjaga nutrisi itu adalah jangan sampai anak itu diberi susu kalengan. Susu Sebisa kaleng. mungkin. Seperti apa itu? Ya Kayak susu contoh. kalengan, susu Yang biasa anak kecil itu. Beri maksudnya di usia 2 bulan itu, iya. 2 tahun itu loh, kasih ASI. Lah, Kan ada ASI sebagian itu, juga yang nggak iya. bisa Ustadz, ada juga yang nggak mau gitu anak Oh, iya. kecil yang seperti itu. Itu selain faedahnya, selain juga memberikan kontak fisik dengan orang tua, Apa saja merekatkan. faedahnya Ustadz? Banyak. Banyak Terutama sekali. itu kontak fisik. Kontak Jadi fisik menjalin antar orang tua dengan si janin. dengan si janin. Beda halnya Masya anak Allah. dikasih susu sapi. Iya. Susu kambing mah hubungannya sama sapi nanti. Oh ya, beda Iya, lagi ya Ustadz beda ya. lagi. Heeh. Sangat luar biasa Ustadz, kalau semisal kita membahas secara luas, sudah masuk azan ya. Kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa STV, sambil lalu untuk sekarang Ustadz boleh Iya. dibatalkan Iya. puasanya dulu. Terima kasih. Ya Allah. Iya. Ya. Baik, masih bersama dengan STV ya Ustadz ya. Kita akan menyapa teman-teman pemirsa di luar sana, dan tentunya teman-teman yang memiliki pertanyaan menarik boleh langsung di komen di TikTok maupun di live streaming kami di YouTube ya. Dan selanjutnya Ustadz, kita sambil lalu untuk membahas barusan terkait tantangan-tantangan ya. Tantangan-tantangan dalam Apa saja parenting. tantangan dalam ilmu parenting sebenarnya Ustadz? Tantangannya banyak sekali. Yang paling penting adalah menanggapi eksploitasi anak. Eksploitasi anak. Eksploitasi anak itu adalah mempekerjakan anak melebihi beban mereka. Sekarang kan banyak anak itu kita saksikan anak disuruh ngemis, Iya. disuruh mulung, Iya. disuruh ikut kerja. Itu nggak boleh. Apalagi kasus Pertama. kemarin ya Ustadz ya. Iya. Ada tuh yang kecelakaan
kecelakaan Heeh. di jalan Gara-gara? lari ya, gara-gara anak mencari Nafkah uang, lah mencari itu. nafkah untuk Itu orang tua. iya. Mm-mm. Itu selain peran negara, orang tua berperan penting, harus tahu. Secara fisik anak tidak boleh untuk dipekerjakan melebihi beban mereka. Selain merampas hak anak, Iya. hak bermain anak, hak belajar anak, hak menikmati dunia kecilnya itu dilarang oleh UNICEF, oleh kesehatan dunia itu juga dilarang, dikecam. Jadi kan dalam kaidah agama itu kan la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi orang tua sekarang itu apa? Sekarang itu fenomenanya adalah anak dibuat sebagai bahan konten. Iya. Ya gak? Banyak. Lah, Banyak. anak Banyak. dibuat bahan konten, orang buat konten itu kan bukan hanya 1 jam 2 jam ya. Iya. Lama itu. Itu selain merampas hak anak, itu kan hanya kembali ke kemanfaatannya pada orang tua kan. Iya. Kepentingan orang tua itu tidak boleh. Apalagi kalau misal gini Ustaz, anak-anak yang biasa mengkonsumsi gadget dari kecil, Nah, itu. itu Itu juga. solusinya adalah orang tua harus buat komitmen. Anak itu boleh pegang HP dari jam berapa sampai jam berapa. Oh itu bisa juga ya. Jangan misalnya sampai teknis ya Ustaz. jangan sampai dilepaskan secara total, anak boleh melihat apa saja, anak boleh menyaksikan apa saja, itu tidak boleh. Harus dibuat komitmen. Pertama, komitmen waktu. Kamu boleh pakai HP dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian tontonannya jangan dilepas. Orang tuh harus memberikan edukasi. Edukasi juga. Kamu boleh menonton hal-hal yang ini. Itu kan sekarang ada YouTube Kids itu ya. Iya. Lah itu bisa di setel seperti itu. Oh, Sekalipun walaupun ada YouTube Kids, kadang ada yang nyeleneh Ada yang itu. nyeleneh juga, Cuman ya itu cara terbaik lah orang tua sebuat komitmen itu. Kesepakatan kamu kalau melanggar seperti ini kamu tidak mendapatkan uang jajan. Itu Lah juga itu boleh. harus ditahdid. Jadi Iya. harus jangan lemah lembut terus, harus sampai ke taraf anak itu sampai jera misalnya melanggar. Penting juga itu Penting. Ustadz ya. Apalagi jangan sampai dibiarin anak ketika menggunakan gadget berlebihan. 1 hari full, setengah hari full seperti itu. Ya paling efektif hari Minggu itu, hari libur misalnya. Oh hari libur. Untuk hari aktifnya tetap Aktif, digunakan digunakan hari-hari terbatas. seperti biasa ya Ustadz ya. Untuk selanjutnya Ustadz saya ingin membahas terkait dari belajar untuk Al-Quran nih. Anak untuk belajar Al-Quran sebenarnya dimulai dari umur berapa sih Ustadz? Karena kebanyakan sekarang sudah agak menurun ya Ustadz ya. Iya. Agak menurun dan kadang nih Ustadz selain dari menurun, meningkatnya juga sulit Ustadz. Jadi dia akan berhenti pada jeda umur sekitar sampai 10. Umur 10 atau umur berapa dia sudah pintar, dia sudah bisa. Apakah itu menjadi jeda yang baik atau gimana? Apa tanggapan Ustadz? Iya. Menanggapi tentang usia ideal anak membaca, itu pertama yang diajarkan huruf hijaiyah itu sejak kecil. Jadi ketika anak sudah bisa bicara, Iya. sudah bisa Itu bicara juga mulai dilatih. umur 2 tahun ke atas, ajarkan alif ba ta sa, meningkat ajarkan juz amma sampai hafal. Bisa mungkin sampai hafal. Iya. Dan yang paling penting adalah sebagai orang tua terusnya ayah, anak itu harus hatam Al-Quran di bawah bimbingan orang tua sebelum dia balik. Itu yang paling penting. Dan terus sekarang itu fenomenanya begini, dilemanya begini. Anak sekarang banyak menjadi tahfidz. Itu baik apa tidak sih? Bagi saya ya, pandangan saya ya, Nah. karena dia masih berkaitan dengan hal baik, menurut saya masih baik-baik saja. Menurut Ustadz gimana? Lah itu dilema ya. Satu sisi orang menghafal Quran itu memang baik ya, karena menghafal Quran. Cuman sisi yang lain ketika menghafalkan Al-Quran, maka selain waktu menghafal itu lama dan juga menjaganya sampai seumur hidup. Iya. Itu Tanggung terkadang jawabnya. orang ketika menekuni dunia tahfidz, maka ilmu-ilmu yang fardu ain itu terkadang terkontaminasi, bahkan terkadang tidak dipelajari. Oh iya. Sedangkan kewajiban seorang muslim itu yang pertama adalah mengetahui yang fardu ain, tata cara sholat, tohoroh, kalau perempuan ya istihadahnya, haidnya bagaimana, itu harus paham. Lah kalau orang terjun anak sejak kecil sudah didorong untuk jadi tahfidz, Iya. itu terkadang ilmu-ilmu yang fardu ain malah terbengkalai. Ini juga tidak bagus juga ya. Iya. Jadi harus imbang. Kalau anak memang disuruh untuk menjadi tahfidz, Iya. satu sisi karena kemanfaatannya banyak ya, bisa mendapatkan beasiswa juga ya. Iya. Itu juga harus diimbangi di waktu yang lain untuk mengajarkan safinah, sulam, gitu. Supaya tidak nol.
tidak nol, bukan hanya hafalan saja gitu loh. Iya, iya, ini penting juga ya Penting Ustadz juga. ya, karena bukan cuma satu sisi untuk kita hadapi di dunia ini ya Eh, Ustadz ya. Dan ini juga menjadi pesan buat teman-teman di sana, untuk antusias juga boleh, tapi jangan sampai berlebihan, dan menjaga itu adalah kewajiban, maka dari itu harus dipertimbangkan. hmm, Dan Ustadz, sudah kita membahas banyak sekali, ternyata Ustadz, ternyata saya juga ingin ini nih, ingin kenalan buat teman-teman pemirsa, Ustadz Ridwan Zahid SED ini juga, SAG ini juga sudah menulis buku yang ketiga. iya, Yang ketiga, salah satu yang kita angkat kali ini adalah Islamic Parenting ya Ustadz, yang parenting. kita bahas terkait dari Iya, tema ini. materi. Boleh saya tanya Ustadz, sebelum mengangkat tema ini, kenapa ada keinginan untuk mengangkat tema ilmu parenting? Ya, pertama karena sekarang kompleks ya pendidikan anak, karena anak itu aset paling penting. Iya. Selain amanah yang orang tua yang dipegang, Mm-mm. aset itu aset dunia akhirat. Iya. Jadi kemanfaatannya dibawa sampai ke akhirat juga. Selain itu, ingin menyumbangkan sumbangsi pemikiran hazanah Islam kita. Iya. Kalau parenting versi modern itu sudah banyak. Najwa Shihab, kemudian itu kan Najwa Shihab itu punya, bukan Najwa Shihab, kakaknya. Iya. Sampai itu apa saya? Itu punya apa? Semacam keluarga kita. Itu udah banyak sekali. Lah keinginan Iya. teman-teman itu ingin mengeksplor hazanah parenting dalam pesantren. Dalam pesantren. Jadi kan di seperti sini itu. maka referensi-referensinya itu kebanyakan diambil dari kitab semua. Oh ya. Jadi Masya ingin Allah. mengeksplor bahwa tidak ada kekurangan lah dunia kita, dunia Islam itu tentang problematika tentang parenting Tentang itu banyak parenting, sekali, banyak sekali. Boleh disebut Ustadz, buku yang pertama itu apa? Ya ini, kemudian buku yang kedua adalah Oh, biografi. buku ini buku yang pertama. Buku yang pertama teman-teman ini Islamic Parenting. Ini bisa kalian miliki di banyak platform ya. Banyak platform. Ada yang TikTok, ada juga yang Shopee. Terus Ustadz, buku yang kedua Biografi. Biografi. Pengasuh di Pondok Pesantren di Pondok Lirboyo. Pesantren. Buku yang ketiga Buku yang ketiga ini spesial ya. apa? Maksudnya ini pribadi sendiri. Oh, Kalau dari ini Ustadz kalau sendiri. yang satu yang kedua itu tim. Oh, yang satu yang kedua ini tim, Tim, yang tiga ini ketiga pribadi. pribadi. Apa Judulnya judulnya? itu ngaji takrib. Ngaji takrib. Jadi takrib, tahu kitab takrib Oh, ya? boleh dijelaskan? Matannya Fathul Gharib itu loh. Oh Nah, ya. itu dijelaskan secara bahasa Gen Z. Bahasa Gen Z, bahasa Gen Z. Setidaknya mudah dipahami oleh teman-teman di luar Iya. sana secara modern Itu kali ini insya ya Allah tahun Ustadz besok ya. udah launching. Udah lanjut, masih ini. Sekarang masih proses, masih penulisan. proses. 700 Masya Allah. halaman. 700 halaman. Iya. Oh iya, sangat luar biasa ini Ustadz. Saya izin membacakan satu Ustadz. Nanti Iya. Ustadz boleh jabarkan apa Iya. maksud dari kata Iya, ini. Dalam kehidupan rumah tangga kelak akan selalu ada rasa kecewa dan bahagia. Dan disitulah letak ujiannya. Bagaimana kamu bersyukur ketika Allah memberikan kebahagiaan, dan bagaimana kamu harus bersabar dan tetap berusaha mempertahankan ikatan halal tersebut. Apa pesan yang disampaikan untuk pemirsa ini Ustadz? Ya intinya dalam dunia pernikahan itu Mm-mm. tidak mungkin senang selalu, tidak mungkin bahagia selalu, Iya. pasti ada ketidakbahagiaan. Justru Ha-ha. ketidakbahagiaan itu yang menjadi kebahagiaan. Mm. Jadi apa diterpa masalah dan sebagainya itu udah biasa. Mm-mm. Cuman jangan sampai terlihat oleh anak. Iya. Ya, Mm-mm. ketika orang tua bertengkar hindari sampai terlihat oleh anak. Iya, Itu lagi-lagi justru ya bisa berkaitan. menjadi memori kelam bagi anak di usia nanti ketika udah tamyiz. Mm-mm. Orang tua dulu saya gini berontak gini, saya Iya, minta ini, betul, ini betul, juga boleh. betul, Ustadz, iya, Jadi iya. pertengkaran ibu dan anak nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlihat oleh anak. Ya. Siap-siap. Ini sangat luar biasa ya untuk bukunya Ustadz ya. Untuk teman-teman yang mau bukunya, ini harganya murah, cuma 40.000. Ya. Kalau kalian mau bisa langsung beli di platform yang sudah disediakan. Sudah sekian Ustadz untuk terkait Iya. kajian kali ini. Mungkin Ustadz sebagai penutup boleh disampaikan kepada pemirsa pesan yang ingin disampaikan secara pribadi Ustadz kepada pemirsa di luar sana. Pesan yang pertama adalah intinya sebagai seorang santri harus aktif menanggapi fenomena-fenomena di luar, itu harus dieksplor ya, kekayaan kita, hazanah-hazanah kita harus dieksplor sebanyak mungkin. Karena Iya. kita tidak kekurangan materi, banyak sekali materi. Iya. Bahkan di dunia luar itu yang mengambil materi Islam gitu loh. Cuman kita mengemasnya kurang bagus, kurang kekinian gitu loh. Akhirnya kurang diterima oleh masyarakat. Iya. Jadi harus
aktif, selain aktif di masyarakat, aktif di medsos juga. Oh iya. Sebisa mungkin aktif di medsos. Masa belajar ini tidak terbatas ya Tidak Ustadz? terbatas. Untuk orang Ya. tua, baik kita yang belum menjadi orang tua, ini juga penting harus mempersiapkan sejak sekarang ya Iya. Ustadz ya. Baik, sekian untuk kajian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari STV pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.